Dia sebenarnya sudah lama di sini. Dia memperingatkan kita jangan melanjutkan penelusuran ini. Katanya bahaya. Tunggu, tadi saya merasa melihat sesuatu sekelebatan di arah sana. Ada sesosok perempuan di sana. Sosok perempuan? Wow. Wow. Rudi merasakan kehadiran sosok astral menyerupai perempuan di bagian belakang pabrik. Permisi. Tempat apa ini? Di sana, jarak 2 meter dari tempat saya berdiri, ada sesosok perempuan, bajunya serba putih. Dia wajah. Kenapa, Rudi? Kenapa? Ada makhluk jahat. Mau mencelakakan kita? Iya. Ada di balik tembok ini. Bunuh diri di sini. Sosok perempuan yang sepertinya dicepuk. Musuh kita itu semakin dekat. Hamil besar di salah satu ruangan yang ada. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, namun seolah menambah deretan peristiwa kelam yang terjadi. Kejadian itu kembali mengulang pada sebuah perempuan yang ditemukan tewas tergantung di area WC belakang pabrik. Dengan desas-desus alasan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya itu pun menurut orang-orang yang kerja di sini itu katanya awalnya si cewek itu disenengin sama bosnya katanya. Ya mungkin dia merasa malu atau gimana, ya imbasnya itu. Kini 2 buah bangunan bekas pabrik yang diselimuti lebatnya semak dan pepohonan ini mengisahkan kisah angker dan mistis akan keberadaan sosok makhluk astral yang tak jarang disaksikan masyarakat sekitar. Ular kayak siluman gitu katanya, gede bener cuman nggak jelas. Seperti ada penampakan si sosok makhluk yang perempuan tersebut. Lantas, benarkah peristiwa kelam yang terjadi dengan para pekerja hanyalah kejadian biasa? Atau peristiwa kelam tersebut erat hubungannya dengan sosok makhluk astral yang kerap mengganggu meski saat pabrik masih beroperasi? Nah, Ruth, sekarang kita udah sampai di depan tempat yang dulunya itu tuh beroperasi sebagai pabrik garment. Banyak banget kejadian janggal yang terjadi di tempat ini, yang bahkan sampai merenggut nyawa. Sekarang aku mau tanya, apa yang kamu rasain di depan sini? Oke. Mungkin kita mau coba lebih ke dalam lagi kali ya, Ruth. Kenapa, Ruth? Kenapa? Ada sosok turun dari tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ada sesuatu turun dari tangga. Sosok makhluk kayak gimana, Ruth? Dia wujudnya nenek-nenek. Nenek-nenek itu rambutnya putih, kemudian dicepol. Dia pakai baju coklat. Dia pakai tongkat. Dia bungkuk, dia jalan seperti ini. Ada sosok seorang ibu-ibu tua
yang sudah kayak tua banget gitu. Udah nenek-nenek lah gitu. Di mana dia posisinya? Di sana. Salam. Nenek ini, dia sebenarnya sudah lama di sini. Dia memperingatkan kita jangan melanjutkan penelusuran ini. Katanya bahaya. Serius? Bahaya kenapa? Ada makhluk jahat. Mau mencelakakan kita? Iya. Kalau saya pribadi, semakin berbahaya tempat itu, malah saya semakin penasaran. Ada apa? Iya. Kami tetap akan masuk ke dalam. Dia bilang, terserah, tapi hati-hati aja. Dia sekarang sudah menghilang. Oke. Yaudah deh Ruth kalau gitu. Kayaknya di atas ada sesuatu. Tak mengindahkan pesan dari sang nenek, kami pun tetap menelusuri bagian lantai 2 dengan kondisi yang sangat terbengkalai hingga Rudi Saya merasakan sesuatu di sebelah sana. Yang ada pohon itu Ruth? Iya, Sosok yang dirasakan Rudi menggiring kami ke sebuah ruangan yang mana tertanam sebuah pepohonan rindang yang sumutnya menjalar ke tanah. saya tahu kamu di dalam. Boleh bicara sebentar? Ada sosok perempuan. Perempuan itu pakai baju semacam jubah. Warnanya putih kekuningan. Tapi dia perutnya itu merah. Dan dia ini kayak yang kadang wajahnya mengerut kayak semacam marah, tapi juga kelihatan sedih juga. Coba boleh tolong tanyain gak Ruth, dia udah berapa lama ada di sini? Dia bilang dia di sini sejak tempat ini masih beroperasi. Jadi dia adalah sosok Corin yang meninggal di sini. Berarti kamu itu karyawan? Iya betul, dia itu karyawan. Oke, karyawan yang bekerja di pabrik ini dulunya dan dia meninggal di sini. Terus tadi kamu sempat bilang soal perut. Itu maksudnya perut, kenapa perutnya luka? Perutnya Apa yang terjadi sama kamu? dia bilang perut tadi ya. Tragis banget. Dia punya suami dan dia itu kerja di sini dalam keadaan hamil besar. Pada suatu hari dia melihat sosok yang mengerikan, yang menyeramkan. Kemudian dia shock dan kejang-kejang dan meninggal. Padahal suaminya itu dan dia itu sebentar lagi akan punya anak. Yang karyawan di sini meninggal ya lagi mengandung. Seperti kayak kejang-kejang sakit gitu. Terus badannya panas gitu. Jadi maksudnya dia hamil pas dia kerja di sini terus dia meninggal di sini karena ada makhluk di sini yang gangguin dia. Iya, Aduh, kasihan banget. Jadi ibu dan anaknya meninggal di sini. Aku kita nggak bisa masuk karena tempat ini udah dikelilingin akar. Nah, dia bilang sebaiknya kita jangan ngelanjutin penelusuran ini lagi. kok dikasih tahu gitu lagi sih Ruth? Ini kan sama kayak pesan nenek-nenek yang tadi di bawah.
Berarti yang akan kita hadapi nanti bukan sosok yang sembarangan. Mungkin aku agak ini deh, agak ragu ya ngelanjutin, tapi gimana ya, aku bingung. Oh iya, nama kamu siapa boleh tahu? Dia nggak mau kasih tahu namanya. Kita panggil aja, kita sebut aja si Eneng. Oke. Nah, si Eneng ini memperingatkan kita supaya jangan melanjutkan penelusuran. Kita nanti bernasib seperti dia. Nat, ada pesan sih dari dia. Dia ini kayak mau nyampein pesan gitu, Nat. Ke siapa? Ke keluarganya, terutama suaminya. Semoga mendapatkan pengganti Eneng yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah memperingatkan. Kita berdoa aja dulu deh, tim ya. Dalam hati masing-masing aja. Supaya kita nggak Diberi terjadi apa-apa deh. keselamatan. Bener, aku juga nggak pengen kita semua dapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita berdoa aja dulu bentar ya Ruth ya. Boleh ya, yuk berdoa dalam hati aja dulu tim. Doa kami panjatkan agar penelusuran kami ini tetap aman dan tak terjadi hal-hal yang membahayakan kami. Aku udah siap, bismillah. Dengan perasaan sedikit ragu, Rudi kembali merasakan energi yang cukup pekat. Di sebelah sana, saya merasakan seperti residu energi masa lalu. Tapi, ini seperti rasa-rasa kekerasan, seperti konflik, pertikaian. Tapi kalau kita ke sana udah nggak ada jalan lagi di sini. Lewat tangga tadi. Lewat tangga tadi, jalan satu-satunya. Jadi Bogor ini luas banget, besar banget. Kayaknya aku yakin mungkin dulu bahkan ya ada ribuan pekerja yang bekerja di pabrik ini dulunya. Kita udah sampai di tengah sekarang. Hal apa lagi yang kamu rasain, Bud? Ini ada pintu di sini di depan kita. Sebelah sana. Dan di sini tuh rasanya pengap banget dari tadi. Tunggu, tadi saya merasa melihat sesuatu sekelebatan di arah sana. Ada sesosok perempuan di sana. Sosok perempuan. Wow. Wow. Rudi merasakan kehadiran sosok astral menyerupai perempuan di bagian belakang pabrik. Permisi. Tempat apa ini? Di sana, jarak 2 meter dari tempat saya berdiri, ada sesosok perempuan, bajunya serba putih. Dia wajahnya ini sama seperti si Neng tadi. Aura mukanya itu seperti antara marah dan sedih. Marah dan sedih. Tapi kamu bilang mirip, maksudnya dia ada hubungan keluarga atau karena dia sama-sama sosok perempuan? Ini di sini, di lehernya, itu seperti ada luka jeratan. Apa yang terjadi sama kamu? Ini karyawan yang punya masa lalu tragis juga. Apa cerita di balik kisah tragis dia? Kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Dia berantem atau? Dia dan teman-temannya itu Kalau yang bunuh diri di sini, ya itu pun menurut
orang-orang yang kerja di sini itu katanya awalnya si cewek itu disenengin sama bosnya katanya. Jadi ya ada kasus gimana ya, pemaksaan lah, pelecehan gitu kan. Mungkin dia merasa malu atau gimana, ya imbasnya itu. Oke, Ruth, tadi kamu bilang dia ada luka kan ya di lehernya, berarti dia itu bunuh diri dengan cara gantung diri. Iya. Iya. Jadi di sini tuh ada bekas jeratan leher. Mas, aku kasihan, ini kisahnya lebih tragis lagi juga. Di mana sih Ruth letak dia gantung dirinya tuh? Dia bertengger di sini. Ya, sekitar sini dia. Di sekitar sini. Tapi Ruth, kita udah kesini, masih ada satu yang bikin aku penasaran. Kayaknya kita belum, atau kamu belum ketemu dengan sosok besar itu. Sosok apa yang tadi seperti bilang Ruth? Iya. Sosok yang paling besar, Iya. paling berbahaya. Berkuasa kayaknya dia di sini ya. Di sini tuh jalurnya tertutup sama pohon-pohon ya, Nat? Ya, ini udah banyak banget tempat-tempat yang lokasinya tuh ketutup sama pohon karena ini udah rimbun banget. Kita lewat sana aja. Coba di sini lebih aman. Kini penelusuran kami mencari sosok dengan energi yang besar selaras dengan peringatan yang kami dapatkan sebelumnya. Saya merasakan seperti ada keramaian di dalam sana. Kayak ada banyak orang gitu. Jadi seperti ada perkumpulan atau apalah. Permisi. Nggak ganggu ya. Nggak ganggu. Permisi. Duh, ini tempat udah agak aneh ya. Ini tempat apa ya, Ruth? Nat, kamu tahu nggak? Kita di sini, di sekitar kita, ini ada ramai sekali loh. Maksudnya? Ini, iya, sekitar kita ini ramai sekali. Boleh saya minta night vision? Aduh, Ruth, ini kita di tempat yang kecil banget gini loh. Ini pintu cuma di situ sama di sini. Aku nggak tahu ini belakang ada apa. Kamu yakin kamu mau night vision? Iya. Ini aku merinding. Boleh night vision? Saya mau coba berinteraksi dengan para makhluk-makhluk yang di sini. Tuh. Salam semuanya. Nggak tenang aku. Nat, Iya. mereka semakin mendekat dengan kita. Tuhan.